Oh iya. Tolong yang tidak bersangkutan dengan pembelajaran disimpan dulu ya. Ya Bu. Baik. Di sini siapa yang tahu pembelajaran kita hari ini? Infak sedekah. Benar. Infak dan sedekah. Jadi boleh Ibu minta tolong kepada Ibu sama-sama bentar-bentar. Yang di belakang tolong diperhatikan ya Bu. Ya Bu. Misalnya kita masih spidol ke Zahra. Itu contoh apa? Memberi. Jadi dari sini siapa yang tahu sedekah itu apa? Memberi. Benar, memberikan sesuatu kepada orang lain. Bisa juga kita kasih dengan senyuman. Baik, kepada Ibu boleh duduk. Terima kasih ya. Baik, semuanya Ibu harapkan untuk mencatat dulu poin-poin penting yang Ibu sampaikan ya. Ibu tahu bentar. Baik, dicatat dulu ya apa yang Ibu jelaskan poin-poin pentingnya. Ya, jadi fokus pembahasan kita pada hari ini sedekah dulu. Sekti boleh disimpan yang tidak berkaitan dulu. Baik, sedekah ini adalah memberikan sesuatu secara sukarela Sekti, coba baca. Sedekah adalah memberikan sesuatu secara sukarela kepada orang yang membutuhkan. Baik, jadi sedekah ini bisa kita artikan sebagai pemberian secara sukarela kepada orang yang membutuhkan. Contohnya, Erika tahu contohnya apa? Contohnya Bu, ada mengajar. Jadi kita berikan ikhlas seperti beras makanan kepada orang banyak tersebut. Baik, kasih aku sebut temannya. Untuk contohnya itu seperti yang disebutkan oleh anak ibu tadi, bahwa misalnya ada korban bencana banjir, bisa kita berikan seperti beras, pakaian. Jadi itu sangat dibutuhkan oleh orang lain. Nah, untuk selanjutnya dalilnya itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Latifah boleh dibaca? 261. Ayat 261.
الحسنات في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. Bacakan artinya Sakti. Yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan sebutir 7 bulir pada setiap bulir sekali. Allah melipat gandakan atau ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Nah, dari ayat tadi Kak sudah dibacakan, sudah diartikan. Apa makna dari ayat tersebut? Ayo siapa yang bisa Ibu kasih poin tambahan? Ayat ini. Iba. Jadi ini menerangkan mengenai perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, Allah melipat gandakan pahala bagi orang yang beriman. Ya, kasih aku pertanyaannya. Jadi dari Quran surah Al-Baqarah ayat yang bersenam 1 ini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya orang yang bersedekah, orang yang berinfak nantinya akan dilipat gandakan pahalanya. Jadi jangan hanya mengharapkan imbalan. Nah, untuk keutamaannya itu ada yang pertama, mendapatkan pahala. Yang pertama, mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika nanti Anda bersedekah itu harus ikhlas, tidak boleh karena ria atau niat tertentu ya. Nah, selanjutnya ada membersihkan diri dari dosa. Dengan kita berbagi secara ikhlas itu bisa membersihkan dosa dan kesalahan kita. Selanjutnya yang terakhir ada meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta rasa empati dan peduli kita kepada sesama. Baik, di sini Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok ya. Ya Bu, Erika sama Diva, Septi sama Zahra. Ya Bu. Coba anak-anak Ibu lihat videonya. Nah, di sini coba anak Ibu analisis masalahnya. Katanya kan di sini ketika kita berinfak itu tidak harus kaya. Coba runtingkan sama kelompoknya, Ibu kasih 5 menit. Ibu ulang ya videonya. Baik, silakan diruntingkan, Ibu kasih waktu 5 menit. Setelah itu nanti dipresentasikan ke depan ya. Kelompok 1 ada masalah. Ada masalah. Ya, silakan dikerjakan ya.
Baik, ada yang sudah bisa mempresentasikan? Kalau kedua gimana? Ada kesulitan? Kelompok satu dulu ya. Kelompok dua tolong didengarkan kelompok satu untuk presentasi ke depan ya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyimpulkan dari video tersebut. Dari video ini dapat kita lihat bahwa bersedekah itu tidak harus menunggu kaya dulu, tapi dilihat dari seberapa ikhlasnya kita memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Jadi intinya ini bersedekah itu tidak menunggu harus kaya, yang penting kita itu ikhlas. Iya, kasih aplaus ya. Baik, ada yang ingin memberikan kritik atau saran atau pertanyaan kepada kelompok satu? Nah, karena itu Ibu ulas sedikit ya, bahwa tadi katanya tidak harus menunggu kaya, yang penting ikhlas. Selanjutnya kelompok dua. Baik, kami akan menjelaskan video yang ada di situ. Ada orang yang bersedekah, namun dari situ juga bisa kita katakan tidak berada. Dia melihat orang juga kesusahan. Jadi di situ selagi dia mempunyai uang, dia berikan kepada seseorang itu, biar mereka sama-sama ikut merasakan makan gitu. Jadi di situ dia tidak menunggu kaya, selain dia bisa memberikan kebaikan. Baik, kasih aplaus kepada kelompok dua. Dari kelompok satu ada pertanyaan untuk kelompok dua. Nah, dari penjelasan kelompok dua tadi bahwa katanya di situ 3 orang berada, tapi masih mampu memberikan apa yang bisa kita rasakan kepada orang yang membutuhkan juga, sehingga kita menimbulkan rasa empati yang tinggi terhadap sesama. Nah, jadi dari sini bisa Ibu simpulkan bahwa sedekah itu adalah pemberian secara sukarela kepada orang yang membutuhkan. Nah, misalnya senyum itu juga termasuk ke dalam sedekah. Jadi kalau misalnya Anda ini berpapasan sama teman atau orang yang lebih tua atau siapa saja, silakan senyum dengan ikhlas ya Anda. Jangan kasih wajah jutek, itu tidak boleh. Nah, selanjutnya dari video ini bahwa tidak harus menunggu kaya. Yang penting hati kita yang kaya, bukan kaya harta. Baik, bisa ditanamkan Ananda. Nah, dari sini Ibu harapkan setelah ini apabila ingin berbagi, Ananda harus ikhlas, harus berhati luas, sehingga nanti mendapatkan ridho dari Allah. Tidak boleh hanya ingin memamerkan kepada orang lain bahwa saya baik, saya bisa berbagi, tidak. Tetapi kita mengharapkan ridho Allah. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Ananda semua atas partisipasinya hari